Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat TH dan pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali di Ramadan yang mubarak, yang mulia ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sholat taraweh dan sholat witir. Untuk itu saksikan video ini baik-baik. Jadi asal mula dari hukum sholat taraweh dan sholat witir itu adalah sunnah mu'akkad atau sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau kita tidak memiliki udzur syar'i, sebagai contoh adalah ada keluarga kita yang wafat atau yang meninggal dunia, atau kita sedang sakit, atau kita sedang bencana, maka kita seolah-olah diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengisi malam-malam di bulan Ramadan ini dengan sholat taraweh. Untuk masalah rakaat atau jumlahnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 11 rakaat, ada juga yang mengatakan 23 rakaat. Jadi 8 rakaat sholat taraweh, 3 rakaat sholat witir, maka jumlahnya adalah 11 rakaat. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan 23 rakaat. 20 rakaat itu sholat tarawihnya, 3 rakaat adalah sholat witirnya. Sebagai dasar bahwasanya sholat tarawih begitu utama adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Di sini dijelaskan tentang keutamaan sholat tarawih. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadanan imanan wahtisaban, barang siapa mengerjakan sholat sunnah pada malam bulan Ramadan dengan penuh imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridho atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka orang itu akan diampuni ma taqaddama min dzambihi, apa yang diampuni yaitu dosa-dosanya ketika masa lampau. Jadi hadis ini mengatakan bahwasannya orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan sholat taraweh, maka orang itu akan diampuni semua dosa-dosanya pada tahun-tahun yang sudah lalu. Dan sebagai catatan di sini, banyak ulama mengatakan bahwasannya dosa di sini adalah dosa kecil. Untuk dosa besar, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui diampuni atau tidaknya. Kalau semua dosa kecil itu akan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau shoma imanan wahtisaban, yaitu mau berpuasa di bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadis yang kedua, wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuraghibu fi qiyami Ramadan. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan untuk selalu sholat sunnah pada malam-malam bulan Ramadan. Min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Jadi Rasulullah tidak mewajibkannya. Fayaqul,
di mana Rasulullah pun bersabda, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, rawahul Muslim. Jadi di sini hadis yang kedua ini hampir sama dengan hadis yang kedua, hadis yang pertama, di mana hadis ini adalah ada penekanannya, yaitu kalimat yang pertama, yaitu yuraghibu fi qiyami ramadhana min ayyamurahum fihi bi'azimah. Jadi di sini untuk sholat taraweh itu sendiri adalah tidak diwajibkan oleh Rasulullah, tapi sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sahabat TH dan pemirsa dimanapun berada, untuk Ramadan yang kali ini setelah pandemi COVID-19, yang dulu kita PPKM, yang dulu kita itu dibatasi dalam beribadah, maka alangkah baiknya di tahun ini kita berbondong-bondong menghidupkan masjid, menghidupkan musola, kita isi dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah taraweh. Untuk sholat witir pun sama. Sholat witir ini adalah, witir itu artinya adalah ganjil. Jadi Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, yang jumlahnya ganjil. Maka sholat witir itu ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat. Jadi untuk masalah niatnya kita nanti bahas pada episode berikutnya. Di sini sholat witir sebagai dasarnya adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, juga di bab sholat witir. Hadis yang pertama adalah an Aliyin radhiyallahu anhu qala, al witru laisa bi'atmin kasolatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha witrun wa yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an, rawahu Abu Dawud wa Turmudi wa hadha hadil hasan. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, ia berkata, al witru laisa bihatmin kasolatil maktubah. Jadi sholat witir itu tidak diharuskan sebagaimana sholat fardu. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasannya sholat taraweh dan sholat witir itu tidak difardukan, tapi disunahkan. Tapi di sini sunahnya muakkad. Apabila sholat witir itu beriringan dengan sholat taraweh, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Apabila sholat taraweh itu beriringan dengan sholat tahajud, sholat hajat sebagai untuk mengganjilkan sholat malam kita atau qiyamul lail kita, di situ dihukumi dengan sholat sunnah pada umumnya. Wasanna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini Rasulullah itu adalah menyunahkan atau menghukumi sunnah dari sholat witir itu sendiri. Qala innallaha witrun wa yuhibbul witra wa autiru ya ahlal Qur'an. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah witir atau ganjil, wa yuhibbul witra, dan Allah suka dengan yang ganjil. Maka sholat witirlah kalian wahai para ahlil Quran. Jadi di sini Allah menganjurkan kita untuk mengganjilkan sholat taraweh kita. Berarti kalau kita sholat 8 rakaat, maka alangkah baiknya ditambahi dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Yang sholatnya 20 rakaat, alangkah baiknya dikasih witir 3 rakaat, jadi jumlahnya menjadi 23 rakaat. Untuk hadis yang berikutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili min awsatihi wa min akhirihi wa antaha witruhu ila sahar, muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dari semua waktu-waktu di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengerjakan sholat witir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam pasti mengerjakan sholat witir. Tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi alangkah baiknya sholat witir ini berkelanjutan, karena besok di bulan Syawal, arti dari bulan Syawal itu adalah peningkatan. Jadi dulunya kita sholat witir, jangan sampai di bulan Syawal kita malah menjadi tidak sholat witir.
Beliau pernah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam. Jadi Rasulullah pernah mengerjakan sholat witir permulaan malam. Banyak ulama mengatakan ini adalah setelah kita mengerjakan sholat ba'diyah isya, maka kita sambung dengan sholat witir 3 rakaat. Pernah pada tengah malam. Jadi Rasulullah juga pernah melakukan sholat witir pada tengah malam, yaitu sebagai pengganjil atau penyempurna dari sholat-sholat qiyamul lail seperti sholat tahajud, sholat hajat, istikharah, dan lainnya. Dan Rasulullah juga pernah pada akhir malam, yaitu di sepertiga malam juga pernah. Serta paling akhir beliau mengerjakan sholat witir sampai habis waktunya sahur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk itu, Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, marilah kita berbondong-bondong untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan yang positif. Salah satunya adalah dengan sholat taraweh dan sholat witir. Untuk hadis yang ketiga, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir sholatikum bil laili witran, muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir sholatikum, tutuplah akhir dari setiap solatmu wahai umat Islam, bil laili witron, terutama pada malam solatmu dengan solat witir. Ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Wal afu minkum, apabila ada kata-kata atau tindak laku atau hadis yang saya bawakan tidak berkenan bagi Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.